warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para sepuh, para orang tua, Al-Habib Abdullah Al-Attas, Al-Habib Dr. Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas, Wal-Habib nggak tahu, Habib Ye Aidit, ya Habib Mohsin, Habib Alwi, para habaib lain yang mohon maaf insyaallah, dan keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Idrus Al-Attas, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang senantiasa kita minta kepada Allah agar perjalanan hidup kita yang kita jalankan ini bukan daripada keinginan nafsu kita, tapi kita minta, ya Rabb, bimbing hambamu ke jalan yang engkau ridhai dan mendapat keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, di sini kita senang bahagia karena kita berkumpul di dalam kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perkumpulan kita sekarang ini pun, kita sekarang sedang berbahagia, sedang berkumpul mengutarakan kebahagiaan kita terhadap kelahiran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang tidak boleh kita lupakan, pada saat ini juga saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita pada umat Islam yang berada di Palestina merasakan dalam keadaan yang mengasihkan. Terputusnya air, terputusnya listrik, bahkan yang lain-lainnya, sampai jaringan-jaringan internetnya pun sekarang terputus. Maka subhanallah, kita ini umat Islam tidak dibatasi oleh wilayah, kita tidak dibatasi oleh daerah, kita tidak dibatasi oleh negara. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Orang yang tidak peduli dengan keadaan orang Islam, maka itu bukan dari mereka. Dan ini pelajaran buat kita. Siapa pendukung-pendukung daripada Israel itu? Amerika dan negara-negara barat yang banyak mendukung. Maka ini pelajaran buat kita, wahai umat Sayyidina Muhammad. Janganlah kita bangga dengan atribut-atribut yang ada pada mereka. Janganlah kita bangga dengan apa yang ada pada gaya-gaya hidup mereka, rambut mereka, cara hidup mereka. Mereka adalah pembantu-pembantu daripada pengkhianat. Hadirin, ingat, tidak akan bisa terjadi sesuatu kecuali kehendak dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita umat Islam. Maka apabila umat Islam melakukan kebaikan, Allah akan bimbing kita dengan mudah, dengan keajaiban, dengan keagungan. Kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Tapi sebaliknya,
Kalau umat Islam belum mau kembali kepada Allah, Allah sudah perlihatkan ini negara-negara barat yang dijadikan idola, yang dianggap keren, yang dianggap hak asasi manusia berjalan. Ternyata itu hanyalah nafsu yang mereka jalankan untuk kepentingan mereka. Pembantaian saudara-saudara kita, anak kecil, anak bayi, wanita, dipertontonkan di dalam dunia sekarang bagaimana keadaan bobroknya yang ada pada mereka. Maka ingat, wahai umat Sayyidina Muhammad, kejadian yang ada pada mereka tidak menutup kemungkinan kalau Allah mau kirimkan ke tempat-tempat yang lain. Ini bukan nakut-nakutin, tapi ini semua permainan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak melek untuk kembali ke jalan yang diajar oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bangga kepada baginda Rasul, bangga kepada pakaian yang dipakai oleh Rasul, bangga gaya hidup rambutnya Rasul, bangga gaya hidup pakaiannya Rasul, maka Allah akan berikan peringatan. Karena Allah tidak mau umat Islam ini melanggar. Innallaha yaghar wa ghiratullah ayatiyal mar'u ma haramallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kecemburuan. Kecemburuan Allah adalah apabila seseorang mendatangkan apa yang diharapkan Allah. Dan bahkan dalam hadis qudsi atau pembicaraan kitab-kitab terdahulu dikatakan, man asani idza asani man arafani sallatu alaihi man la ya'rifuni. Kalau orang-orang yang kenal kepadaku, orang Islam, orang yang kenal kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah kasih pelajaran. Orang-orang yang gak kenal kepada Allah akan datang menginjak-injak orang tersebut. Hadirin, umat Islam harus mau tidak mau balik. Mau cara halus, mau cara baik, kembali kepada Allah. Ingat, tinggalkan gaya-gaya mereka, balik kepada cara Sayyidina Muhammad. Tapi kalau nggak mau, balik juga, cuma dengan cara yang kasar. Na'udzubillah. Kita memuji saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka orang-orang istimewa. Mereka orang-orang pilihan Allah, yang kehidupan mereka, di dalam kehidupan mereka sudah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran cinta dunia. Yang ada hanyalah dari kecil mereka diingatkan dengan kematian. Orang kalau udah ingat kematian, ini salah satu hal yang paling hebat dan mendatangkan kebahagiaan dan mendatangkan mental yang luar biasa besarnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan untuk kita banyak mengingat kematian. Maka dari itu hadirin, ayo kita bantu mereka. Syiar yang saya lihat tadi pakai slayer menunjukkan Palestina, ini kegembiraan hati. Ini kegembiraan hati ya Rabb, untuk mengabarkan kepada dunia bahwa kita umat Islam yang ada di Indonesia masih akal sehat, masih sadar. Dan juga jangan lupa kita doakan. Ini doa ini adalah 75% yang bisa mengadakan perubahan selain daripada pentas dakwah yang ada di dalam zahirnya. Makanya doa ini nggak bisa disepelekan. Ad-doa silahul mu'min. Berapa banyak daripada doa-doa yang dengan berkatnya doa umat Islam, satu peluru atau satu senjata yang tadinya nyasar jadi kena musuh Allah.
Dan berapa banyak daripada doa yang tadinya umat Islam mau kena sasaran dibelokkan oleh Allah berkah doa yang ada pada umat Islam. Keajaiban banyak yang Allah perlihatkan apabila umat sudah kembali kepada Allah. Di antaranya contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan musuh, beliau raup kerikil, beliau lempar syahatin wujuh, maka tidak ada mata daripada musuh-musuh kecuali terkena daripada sambitan kerikil baginda Sayyidina Muhammad. Ini mukjizat. Tapi apakah ini cara terhenti? Allah akan berikan untuk para walinya yang namanya karomah, untuk orang-orang yang biasa namanya ma'unah, tapi itu bisa terus berlalu apabila umat selalu bersambung hatinya kepada Allah. Maka dari itu kita ambil kesempatan, kita balik cara kita, ikutin Rasulullah. Ikutin, bangkit umat Islam, persaudaraan kita kuatkan, karena mereka Yahudi tidak senang dengan persatuan yang ada. Berapa banyak cerita-cerita, makanya kalau umat Islam menjalankan syariatnya Rasul, itu Yahudi nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa mereka. Berapa banyak contoh yang ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak bisa apa-apa kalau umat Islam jalankan syariat Nabi Muhammad. Hadirin, ini singkat, tapi tujuan daripada pembicaraan bukan panjang lebar, tapi kita minta ya Rabb, Allah kabulkan hajat kita. Allah kabulkan saudara-saudara kita diberikan pertolongan, diberikan kekuatan, diberikan keajaiban, diberikan bantuan, diberikan kesabaran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, bijahi auliaik wa asfiyaik birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.